pemerintah. Nah, nanti ketika SJSN tahun depan ini nanti terimplementasi, itu juga yang miskin dan yang hampir miskin ini nantinya akan disubsidi sama pemerintah. Jadi mereka nggak bayar iuran sendiri tapi dibayarkan oleh pemerintah. Sementara kalau yang ini orang yang udah punya cuman nggak punya askes gitu terus bisa iuran bareng-bareng gitu. Seluruh Indonesia apa Jogja aja atau gitu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena basisnya, salah satu basisnya adalah sekarang lagi ada isu global, mandat dari WHO itu untuk mencapai universal health coverage. Universal health coverage atau UHC lah biasa kita singkat. Itu adalah kayak goal untuk memastikan bahwa semua orang, semua rakyat itu punya akses terhadap fasilitas kesehatan tanpa dibebani oleh finansial, tanpa ada financial hardship lah istilahnya. Walaupun per bulan iuran tapi dalam dana yang sedikit ya, bisa dikatakan sedikit. Iya bisa. Karena selama ini kan kita kalau misalnya ke dokter gitu lah istilahnya, kita kayak beli somai kan, misalnya kita beli somai udang, somai ikan, sama kol, sama telur, itu kan harganya beda-beda. Itu kan sama kayak misalnya kita ke dokter, kita suntik obat apa harganya segini, terus nanti pemeriksaan apa, laboratorium apa harganya beda-beda. Nanti yang kita bayarkan adalah masing-masing itemnya itu harganya berapa di total, gitu kan. Nah besok itu nggak kayak gitu. Kita pokoknya bayar misalnya 10.000 atau 20.000 itu misalnya ya, bayar segitu ya kita tetap dapat apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi indikasi kita untuk mendapatkan pengobatan itu. Nah itu per bulannya berapa kira-kira? Itu belum ditetapkan. Tapi kemungkinan sekitar. Jadi kalau dari dari Kementerian hitungannya Kementerian Kesehatan itu sekitar 22.000. Nah, 22.000. Nah, jumlah itu sebenarnya sudah disetujui sama beberapa kementerian yang terkait, misalnya kayak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesejahteraan, Menko Pesra. Nah, tapi kan yang punya uang kan di Kementerian Keuangan nih. Makasih ya Pak ya. Kementerian Keuangan ini masih keberatan sama jumlah 22.000 itu karena dirasa terlalu tinggi malah. Karena apa? Karena kan untuk yang masyarakat miskin kan yang bayarin pemerintah nih. Nah mereka merasa jumlah itu terlalu tinggi. Karena apa? Karena Jamkesmas yang selama ini sudah berjalan itu iurannya cuma 6.000 sampai 7.500. Nah kalau akhirnya tetap dibedakan aja bisa nggak? Nah ada option sebenarnya. Jadi ini masih masuk draft Perpres, peraturan presiden untuk membedakan. Jadi misalnya nih, untuk bagi mereka yang kepengen nanti kalau misalnya rawat inap dapat di kelas 1 gitu, nanti preminya bayarnya berapa. Yang jelas premi yang mau masuk kelas 1, mau masuk kelas 2 atau kelas 3 itu beda-beda gitu. Tapi untuk yang penerima bantuan alias yang dibayarkan sama pemerintah, mereka tetap harus standarnya kelas 3 kayak gitu. Tapi untuk di luar yang itu nambah jadi terserah kita, ada option kita mau bayar berapa. Jadi beda-beda, misalnya yang kelas 1 kita berarti bayar per bulannya misalnya 50.000, yang kelas 2 bayarnya 30.000 gitu. Nanti tapi semua punya jaminan kesehatan. Iya, semua bisa. Tapi nggak dibedakan dalam segi obat kan? Enggak, cuma dibedakan dalam segi kamar, fasilitas yang kayak sekunder lah, fasilitas sekunder. Akomodasinya cuma. Nah kalau asuransi itu kan